Antisipasi Work Family Conflict oleh kelompok 3, kesehatan mental di tempat kerja. Berikut anggota kelompok kami ada Aprila Arahma, Hana Kamila Khairunisa, Marsha Khairunisa, Raisa Saubil Alfira, Ronald Putra Ananda, dan Salma Zahra Al-Khair. Selamat menonton hasil karya kami. Work family conflict di lingkungan kerja menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini. WFC merupakan konflik peran yang terjadi pada pekerja yang dimana harus memenuhi tuntutan pekerjaan, tapi di sisi lain harus memenuhi tuntutan di rumah tangga. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara peran keluarga dan juga peran pekerjaan. Lalu, bagaimana sih penyebab dan apa langkah untuk menangani WFC? Perlu kita ketahui bahwa WFC ini terjadi karena beberapa hal. Nah, yang pertama, tuntutan dari tempat kerja yang terlalu berat yang menyebabkan karyawan ini menghabiskan banyak waktunya di tempat kerja. Nah, penyebab yang kedua, tuntutan dari rumah tangga tentang pengasuhan, tanggung jawab terhadap keluarga yang menyebabkan WFC ini terjadi. Nah, kedua hal tersebut menjadi penyebab utama terjadinya WFC di tempat kerja. Terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan guna mengantisipasi dan mengatasi terjadinya work family conflict pada karyawan. Yang pertama, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perusahaan menerapkan peraturan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya mengenai jam kerja. Yang kedua, perusahaan menyediakan jam kerja yang fleksibel. Yang ketiga, perusahaan menyediakan cuti kerja bagi karyawan. Yang keempat, perusahaan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan, misalnya toleransi pada karyawan wanita untuk mengurus anak. Selain usaha dari perusahaan, juga terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan karyawan sebagai upaya untuk mengatasi work family conflict. Yang pertama, yaitu dengan mengelola stres kerja, seperti dengan melakukan self-healing. Kemudian yang kedua, yaitu mengelola kondisi kesehatan, seperti misalnya dengan mengunjungi teknik kesehatan untuk mengkonsultasikan mengenai kondisi kesehatan yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, bercerita dengan teman atau rekan kerja sebagai usaha karyawan untuk mengurangi beban pikiran yang dirasakannya.
Kemudian yang keempat, memanfaatkan waktu libur yang tersedia dengan keluarga. Kemudian yang kelima, usahakan tidak membawa pekerjaan ke rumah dan fokus untuk merawat keluarga. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi bagaimana pendapatnya mengenai video edukasi tadi? Hah? Pendapat? Pendapat apa? Tadi kami nggak ada skrip tentang bagian itu loh. Tadi itu semua kami nggak ada dapat. Itu kan cuma acting doang kan kita ya. Iya. Nah jadi nggak ada apa-apa. Ya udah dah. Kasihlah penjelasan apa? Itulah beberapa penyebab dan strategi yang dapat diterapkan di perusahaan ataupun karyawan. Semoga video kami bermanfaat. Dadah. Dah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalan, lewati masa-masa yang Apa ya? Dadah. Dadah.